Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rio Sport Lover. Selamat datang kembali di channel Rio Sport. Apa kabar kalian semua nih? Semoga selalu saja sehat walafiat dan semoga selalu tambah banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Piala Menpora telah memasuki babak 8 besar atau perempat final ya. Dan pertandingan kali ini yang akan kita bahas adalah duel big match. Dua saudara antara Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya. Nah, duel ini sebenarnya udah diprediksi sebelumnya. Cuma karena bertemunya di perempat final, maka laga ini akan sangat-sangatlah menarik. Nah, lalu bagaimana persiapan kedua tim sebelum laga kali ini dan bagaimana rekor pertemuan dan intrik-intrik apa sih yang terjadi di dalamnya untuk menghadapi pertandingan sebesar ini antara dua tim seduluran ini? Mari kita bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa guys, sebelum kita mulai ke videonya, saya mohon banget dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung akhirnya bertemu Persebaya Surabaya di babak 8 besar Piala Menpora 2021. Hal ini dipastikan setelah di laga terakhir grup C, PSS Sleman mampu menang atas Persebaya Surabaya. Laga dua tim seduluran ini tak bisa terhindarkan lagi. Duel ini sebenarnya sudah diduga banyak pengamat sepak bola, di mana Persib harus bertemu Persebaya di laga selanjutnya. Persib memang seharusnya bertemu Persebaya di fase grup Piala Menpora jika jadwal dan susunan komposisi awal tidak dirubah. Meskipun kedua tim ini sudah sering bertemu, namun khusus pada Piala Menpora 2021 ini, hal ini bisa sedikit berbeda cerita. Dari susunan skuad, Persib memang sedikit diunggulkan karena memiliki skuad yang relatif merata ditambah adanya 3 pemain asing di tubuh Persib. Hal ini berbanding terbalik dengan Persebaya yang hanya mengandalkan pemain lokal yang rata-rata pemain muda dan tanpa satupun pemain asing. Jika berbicara rekor pertemuan kedua tim seduluran ini sangatlah unik. Pasalnya head to head kedua tim ini cukup berimbang. Dari 6 pertemuan terakhir sejak 2018 lalu di Liga 1, dua tim ini berbagi kemenangan. Persebaya menang 3 kali atas Persib dan begitu pun sebaliknya. Namun Persebaya unggul 1 kemenangan di Piala Presiden lalu di 2019. Pada pertemuan terakhir di Liga 1 2019 lalu, Persebaya mencukur Persib di Stadion Gelora 10 November dengan skor 4-0. Dan dibalas Persib pada pertemuan kedua di Stadion GBLA dengan skor 4-1. Dan berikut rekor pertemuan Persib versus Persebaya sejak 2004. Yang menarik di pertandingan kali ini adalah sosok Samsul Arif, mantan pemain Persib yang kini membela Persebaya. Musim 2020 sebenarnya bisa saja Samsul bertemu Persib bersama Persita Tangerang. Namun karena liga dihentikan, Samsul tak sempat jumpa Persib. Sejak meninggalkan Persib pada 2016 lalu, tercatat sudah 2 kali Samsul Arif membobol gawang Persib. Hal itu terjadi pada musim kompetisi 2017 saat Samsul berkostum Persela Lamongan. Lalu apakah saat berkostum Persebaya kini Samsul mampu kembali membobol gawang mantan timnya ini? Nah, sementara di kubu Persib sendiri ada 3 pemain yang sudah pernah membobol gawang Persebaya, yakni Ferdinand Sinaga bersama PSM Makassar pada 2019 lalu. Kemudian ada Ahmad Jufrianto yang juga membobol gawang Persebaya pada 2019 lalu bersama Persib. Dan tentu saja Febri Haryadi yang mampu 2 kali membobol gawang Persebaya pada 2019 lalu.
Kini di Piala Menpora 2021, bisakah para pemain ini berbicara banyak? Di kubu Persib Bandung, pertemuan dengan Persebaya ini sudah diduga oleh pelatih Robert Rene Albert. Ia mengaku siapapun lawannya tak terlalu memikirkan. Meskipun Persebaya notabene saudara dekat Persib, namun di lapangan mereka adalah lawan yang harus dihadapi. Untuk itu pelatih asal Belanda ini putar otak karena menurut Rene Albert tak mudah menghadapi Persebaya. Ia pun sibuk mencari strategi untuk menghadapi Persebaya. Apalagi kini Robert Rene Albert dihadapkan pada dua tugas berat. Tugas yang pertama adalah memilih 20 pemain yang akan dipakai saat kontrak Persebaya. Untuk itu ia memanggil seluruh pemain yang akan dipakai saat kontrak Persebaya, termasuk beberapa pemain yang absen seperti Supardi Nasir dan Gian Zola serta Geoffrey Castillion. Supardi dan Zola sudah terlihat di sesi latihan terakhir, sementara Castillion masih belum bisa kembali karena masih terikat kontrak di Italia. Belum lagi cederanya beberapa pemain seperti Deddy Kusnandar, Beckham Nugraha hingga Freds Butuan yang makin membuat Rene Albert harus lebih keras membuat strategi. Tugas kedua adalah target yang berubah. Semula Rene Albert ditargetkan hanya menjalani pramusim saja di ajang Piala Menpora ini. Namun kini pihak manajemen Persib membebankan Persib harus juara di turnamen kali ini. Alasannya tentu adalah faktor finansial dan mental. Jika Persib bisa juara, maka finansial klub bisa sedikit teratasi. Juga mental para pemain pun akan jauh terangkat. Kami akan melihat dan menentukan siapa pemain yang akan kami pakai di perempat final nanti. Semua ada 20 pemain, 2 kiper dan 18 pemain. Kenapa hanya 20 pemain saja yang kami bawa? Karena finansial yang cukup mahal. Biayanya jika harus dibawa semua ke sana, anggaran kami menipis. Tentu ini sulit buat kami. Kami inginnya semua pemain bisa ikut, jadi bisa mudah memilih siapa saja sesukanya, ujar Robert Rene Albert. Dan inilah 18 pemain serta 2 kiper yang dibawa Persib saat menghadapi Persebaya. Dan berikut susunan formasi pemain Persib yang akan diturunkan saat kontra Persebaya. Di bawah Mister Teja Paku Alam akan tetap diplot sebagai kiper utama. Duet center back tetap akan diisi oleh Nick Kuipers dan Victor Igbonepo. Back kiri diisi oleh Ardi Idrus, sementara back kanan kemungkinan akan kembali diisi oleh sang kapten Supardi Nasir jika memungkinkan. Namun jika tidak, maka akan diisi oleh Henhen Herdiana. Lini tengah, Deddy Kusnandar masih akan ditemani oleh Farsad Nur. Sisi sayap akan diisi oleh Freds Butuan dan Febri Haryadi. Dan di lini depan, Wander Luiz akan ditemani oleh Ezra Walian. Dan berikut perakiraan formasinya. Di kubu Persebaya Surabaya, kekalahan di laga terakhir kontra PSS Sleman sedikit mengejutkan tapi juga melegakan. Mengejutkannya adalah Aji Santoso tak menyangka timnya bisa ditekuk oleh PSS Sleman dan tergusur dari puncak klasemen. Tapi di sisi lain, dengan jadi runner-up grup C, Persebaya kini harus bertemu Persib Bandung. Hal ini yang membuat Aji Santoso sedikit lega. Menurut Aji Santoso, siapapun lawan Persebaya di babak 8 besar itu tak penting, karena siapapun itu pasti tim yang kuat. Namun dalam menghadapi Persib, Aji Santoso punya sedikit harapan. Meskipun dengan skuad lokal dan talenta muda, namun rekor pertemuan dengan Persib bisa menjadi acuan. Diketahui Persib memang sulit mengalahkan Persebaya jika harus bermain di daerah Jawa. Dan lagi-lagi pertandingan kali ini pun dilangsungkan di Jawa, yakni jika tidak di Solo maka di Jogja. Memang Persib belum pernah menang saat kontra Persebaya jika bermain di daerah Jawa. Bahkan pada Piala Presiden 2019 lalu pun Persib takluk 3-2 atas Persebaya saat bermain di Stadion Manahan Solo.
Untuk kami, siapapun lawan kami itu bukanlah yang menjadi soal, karena siapapun lawannya akan sama saja. Mereka pasti tim yang kuat. Yang penting kami berupaya untuk lakukan yang terbaik saja. Karena baik Persib maupun Bali, mereka ini kan tim kuat. Jadi ya sama saja toh. Tapi jika harus bertemu Persib, mungkin akan sedikit rileks karena tensinya juga akan tidak setegang kalau ketemu Bali. Tapi ini turnamen dan perempat final loh, pasti mereka pun serius. Jadi kita juga akan serius, ujar Aji Santoso. Dan berikut perakiraan formasi Persebaya saat kontra Persib Bandung. Di bawah Mister Satria Tama akan dipasang duo center back Rizky Ridho dan Rahmat Irianto. Back kiri dan kanan ada Koko Ari Araya dan Abu Rizal Maulana. Lini tengah M Hidayat, Marcelino Ferdinand, Hambali Tholib, dan juga Adi Setiawan. Serta lini depan akan diisi oleh Samsul Arif dan M Sufriyadi. Inilah formasinya. Laga Persib kontra Persebaya ini akan digelar pada Minggu 11 April 2021 mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat di Indosiar langsung dari Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Nah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Siapapun pemenangnya di antara kedua tim ini, mereka adalah tim seduluran. Dan kita tetap mendukung dari rumah saja untuk suksesnya ajang Piala Menpora ini, juga Liga 1 yang akan datang selanjutnya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan juga yang mendukung channel ini dari awal sampai seperti sekarang ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Kita bangun sama-sama channel ini agar jauh lebih baik lagi. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.